I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam channel Iwan Bagja Salawasna yang akan memberikan materi-materi pembelajaran tentang akuntansi dan ekonomi. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang dokumen transaksi. Setiap transaksi, setiap jual beli itu harus ada dokumennya. Apakah itu kwitansi, apakah itu bond, atau segel, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini dokumen transaksi yang dimaksud yaitu adalah bukti transaksi atau bisa juga disebut bukti akuntansi, adalah dokumen-dokumen dasar transaksi baik yang dibuat sendiri maupun berasal dari pihak luar yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Bentuk bukti transaksi keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan juga bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern itu hanya dilakukan di lingkup sebuah perusahaan. Misalkan pimpinan memerintahkan untuk membukukan yang harus dilakukan, atau pihak ekstern yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar. Contohnya adalah kwitansi, nota kontan atau bond, faktur, nota kredit, nota debit, cek, biliet, dan giro. Apa itu kwitansi? Yuk kita bahas apa itu kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau bongolnya kwitansi yang di sampingnya itu disimpan pihak penerima. Di dalam kwitansi itu ada tertera ya, penerimaan dari ya. Penerimaan dari itu adalah harus dilakukan oleh si pembayar yang harus dicantumkan di nama sumbernya. Kemudian yang ini ada titik-titiknya ya, yang itu harus ditulis angkanya pakai huruf. 1 juta ditulis 1 juta rupiah. Untuk pembayaran apa? Itu dituliskan untuk pembayarannya misalkan pembayaran iuran bulanan. Kemudian di sini yang terakhir itu ada tanda tangan si penerima. Kemudian pakai tanggal ya, titik mangsanya harus ada tanggalnya ya. Kemudian di sampingnya yang diarsip itu pakai uangnya, misalkan 5.000 ditulis angka 5.000 ya gitu. Setelah kwitansi ada lagi yang namanya nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan aslinya diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusannya untuk arsip atau bukti transaksi bagi penjual. Ini biasanya dinamakan bond. Jadi kalau di akuntansi ada dituliskan nota kontan, berarti itu pembeliannya itu secara tunai, cash ya. Tunai atau cash ya. Itu biasanya di situ ada nomor ya. Bisa nama barang atau banyaknya, harga satuan, jumlah ya. Itu yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian ada faktur, invoice ya. Faktur atau invoice.
faktur adalah bukti perhitungan pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual. Faktur terbagi dalam faktur pembelian dan faktur penjualan. Jadi ini faktur itu, sekali lagi, faktur itu adalah dokumen transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur itu bukti atau dokumen transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Ya, ingat ya. Nota itu tunai, faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Jadi nanti di dalam soal-soal itu tidak disebutkan, kadang-kadang tidak disebutkan pembelian secara kredit. Jadi faktur ya, pembelian dengan menggunakan faktur. Itu kalau faktur itu adalah pembelian secara kredit. Itu ya. Kemudian ada nota kredit. Ya. Nota kredit itu adalah suatu bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena ada pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Jadi nota kredit itu bila kita menjual barang, dijual, kemudian penjualannya itu secara kredit biasanya ya. Kalau penjualannya secara kredit, nanti si pembeli itu menukarkan barangnya. Nah, itu dinamakan nota kredit. Nota kredit. Kemudian ada lagi nota debit. Nota debit itu adalah penjual ya. Pengurangan utang usaha, karena di sini si penjual itu, kalau penjual ini kita pembeli ya, itu dari sisi pembeli, di sini sisi penjual. Penjual mengembalikan barangnya ya. Penjual mengembalikan barangnya kepada dealer gitu ya, kepada distributor. Itu yang tadinya utang, kemudian nanti utangnya itu akan dikurangi. Kemudian ada yang biasa yang kita kenal dengan namanya cek ya. Cek itu adalah suatu perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani. Jadi kalau kalian menerima cek, maka cek itu harus ditukarkan kepada yang mengeluarkan ceknya ya. Di sini yang mengeluarkan itu adalah Bank BCA ya. Bank BCA. Yang mengeluarkan itu adalah Bank BCA. Jadi kita datang ke Bank BCA, kasihkan cek tersebut, nanti Bank BCA pihak teller ya, yang pegawai bank akan melihat saldo rekening daripada orang yang mengeluarkan cek tersebut ya. Nasabah yang mengeluarkan cek tersebut. Apabila ada uangnya, maka akan diberikan. Jika tidak ada uangnya, saldonya tidak mencukupi, maka tidak akan diberikan. Biasanya ini dinamakan dengan cek kosong ya. Cek kosong. Setelah cek ada lagi biljet giro. Biljet giro itu perintah pemindah bukuan ya. Kalau tadi kita misalkan dari BCA ya, itu di sini biljet giro dari BCA. Nah, kita tidak perlu datang ke BCA, tapi kita datanginya ke bank yang kita memiliki tabungan. Jadi kita yang bank yang kita punyai tabungan. Nah, jadi kalau kita punya tabungan di salah sebuah bank, giro tersebut berikan kepada bank yang sudah kita percayai ya. Nanti biljet giro itu si petugas akan melihat, akan berhubungan dengan pihak bank yang memberikannya. Kemudian si karyawan akan menanyakan apakah uang ini tuh ada di sana tidak, di saldo yang bersangkutan. Oh, ada. Kalau sudah ada, maka biljet giro itu uangnya itu akan dipindahkan ke rekening kita. Ya, jadi tidak langsung tadi, kalau tadi cek itu tunai langsung uangnya dapat langsung. Sekarang kalau biljet giro tuh uangnya transfer ya,
transfer kepada rekening kita. Kemudian tadi ada bukti memorial ya. Bukti memorial seperti ini. Bukti memorial itu adalah transaksi intern. Memo atau catatan dari pinjaman perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Misalkan si pimpinan tolong bayarkan uang sejumlah sekian juta untuk membayar misalkan DP kendaraan ya. DP kendaraan kantor. Nah, itu ada di memonya, di memo pimpinan. Itu namanya bukti memorialnya ya. Jadi si pembukuan itu akan mengeluarkan uang itu atas dasar apa? Ini atas dasar bukti memorial daripada pimpinan. Begitu. Nah, sekarang setelah kita tahu dokumen transaksi, sekarang kita akan membahas tentang kode pencatatan. Ya. Jadi dalam hal ini, di dalam akuntansi itu karena begitu banyaknya transaksi-transaksi, maka harus dibuatkan sebuah kode pencatatan. Bukti pencatatan harus tertera. Ya. Kode pencatatan. Ya. Kode pencatatan itu adalah catatan untuk menampung transaksi yang dicatat lewat jurnal pada siklus akuntansi. Istilah buku besar atau ledger adalah sebutan untuk macam-macam perkiraan tersebut. Ya. Jadi supaya kita di sini contohnya, ya, contohnya polisi itu membuat kode pencatatan untuk jenis kendaraan bermotor. Di Bandung itu pakai letter D ya. Di Bandung letter D, di Jakarta letter B ya. Kemudian ada F, ada Z. Nah, kalau letter D itu awalnya itu letter D itu Bandung, daerah Bandung. Itu kendaraan itu adalah pemiliknya itu daerah Bandung. Nah, nanti setelah nomornya di registrasinya nomornya 1 2 3 4. Nah, itu nomor kendaraannya itu, kemudian ada belakangnya ada 3 huruf angka AUX misalkan ya. Itu untuk A-nya itu ada daerah Bandungnya itu daerah mana ya. U-nya itu A-nya itu adalah jenis kendaraan. Jenis kendaraannya jenis kendaraan apa? Yang 2 angkanya itu adalah wilayahnya ya. Wilayahnya. Kalau U misalkan kita lihat kalau U itu adalah Bandung Barat ya, Bandung Barat. Itu kira-kira begitu untuk di dalam akuntansi pun perlu ada kode pencatatan seperti itu. Di sini ada beberapa jenis kode pencatatan ya. Ada beberapa jenis kode pencatatan. Untuk pemberian nomor itu ada sistem desimal, sistem numerik, mnemonik, biasanya mnemonik, dan sistem kombinasi ya. Jadi sistem desimal itu angka, sistem numerik itu menggunakan huruf, dan sistem kombinasi penggunaan huruf dan angka. Yang biasa yang sering digunakan adalah sistem desimal ya. Apa itu sistem desimal? Sistem desimal itu adalah perkiraan pada sistem desimal. Pada dasarnya diberi nomor 1 sampai 9 untuk setiap kelompok perkiraan. Contohnya di sini ini banyak. Biasanya untuk angka 1 itu untuk kelompok harta. Ya. Angka 1 untuk kelompok harta. Kemudian 1 ada 1. Oh, itu kelompok harta lancar. Harta lancar ya, yang sudah tahu. Kemudian 1. Ada 3 satunya. Oh, itu adalah kas. 112 piutang. 113 perlengkapan. Itu seperti itulah ya. Seperti itu. Kemudian 12 itu untuk adalah harta tetap. Harta tetap. 121 misalkan untuk tanah. 122 untuk kendaraan dan sebagainya. Kemudian angka 3 untuk kewajiban atau utang. 31 utang lancar ya. 31
dua misalkan utang jangka panjang. Kemudian ketiga modal ya, untuk modal. Keempat pendapatan, kelima beban dan seterusnya kan. Kemudian sistem mnemonik, kata mnemonik itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya membantu ingatan. Benar atau tidaknya Bapak kurang paham ya. Kode akun dengan sistem mnemonik ini adalah membuat kode yang mudah diingat. Misalnya akan menggunakan singkatan atau kode huruf. Contohnya AL untuk huruf AL untuk aktiva lancar ya. Aktiva lancar. AT aktiva tetap. KJP untuk kewajiban jangka panjang. KL ya, untuk kewajiban lancar. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pakai huruf-huruf ya. Pakai huruf-huruf. Nah, ini ya. Seperti di sini ada ALKK. ALKK itu adalah untuk kas kecil. ALPBD aktiva lancar untuk pembelian barang dagangan. AT ya, bangunan. AT bank itu untuk bangunan ya. BGJ beban gaji dan seterusnya itu menggunakan huruf-huruf. Kemudian sistem kombinasi adalah perpaduan daripada dua sistem tersebut, yaitu sistem huruf dan sistem untuk dengan angka ya, huruf dengan angka ya. Misalkan AL ya, AL01 itu aktiva lancar 01 itu adalah kas ya. Begitu tetapi yang jelas di kita sering menggunakannya itu menggunakan sistem desimal ya. Sering menggunakan sistem desimal sehingga dalam hal ini kita lebih mudah untuk menggunakan sistem desimal tersebut ya. Dan ini juga mudah kan buku-bukunya banyak, jadi kita ngambil misalkan seperti guru aja ya. Guru itu ada nomornya. Nomor 4 Pak Iwan ya. Nomor 1 kepala sekolah. Nomor 2 Ibu Lela misalkan, Ibu Sirela dan lain sebagainya sampai saya nomor berapa lupa lagi, nomor 4 atau nomor berapa. Demikian itu penjelasan tentang dokumen pencatatan akuntansi dan kode akuntansi. Untuk selanjutnya pertanyaannya ya, itu nanti ada di GCR. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan.